Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah Minggu Estomihi hari ini 19 Februari 2023 tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayat 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Horasma itaswina. Terima kasih, terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan untuk berkarya selama 1 minggu yang lalu. Dan saatnya kita kembali datang beribadah kepada Tuhan di GKPI Maranatha ini untuk mendengar sabdanya. Karena kita percaya sabda Tuhanlah yang kembali menguatkan kita, mengarahkan hidup kita, memberikan hikmat bijaksana dalam rangka menjalani hidup kita yang penuh harapan. Tema khotbah yang akan kita dengar dalam Minggu Estomihi ini ialah Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yesus Raja Sang Maha Mulia. Sebelum saya uraikan tema ini, izinkan saya memperkenalkan diri karena baru pertama kali menyampaikan kabar baik di gereja ini. Nama saya Ramli Selamat Natal Harahap dan telah menikah dengan Pendeta Tuti Justin Huta Barat yang siogianya tertulis dalam warta jemaat beliau yang khotbah, tapi kami menggantikannya. Dia di tengah pakai wajah baru, baju putih. Telah menikah dengan dia dan dikaruniai dua anak. Yang pertama Fidei Felix Defensor Harahap semester 6 di Fakultas Teknik Fisika UGM Jogja, dan yang kedua di sampingnya Gladys Letitia Harahap kelas 1 SMA. Dan bersama kami hari ini juga hadir Nyonya Tobing Boris Manjuntak dari Yogyakarta, dan nanti siang akan berangkat pulang ke Yogyakarta. Kami adalah pendeta Gereja Kristen Protestan Angkola yang ditugaskan mengajar di kampus Sekolah Tinggi Teologi Abdisabda Medan, Jalan Binjai kilometer 10,8. Dengan Amang Pendeta Bumban Tobing, kami satu angkatan di STH KBP dulu. Inilah perkenalan kami dan tinggal di perumahan Krio Village Semen Cirim, Sadakata ya. Nanti kalau Amang Inang bisa lewat, mampirlah ke rumah untuk kita ngobrol, untuk saling sharing soal hidup dan keberimanan kita. Inilah pengalaman dan kesaksian dan perkenalan kami, karena Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini kita memasuki Minggu Estomihi. Estomihi, jadilah
bagiku gunung batu tempat perlindungan. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sehoma gabe partono batuan dia. Dan tema yang baru kita baca, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, merupakan kesaksian dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bersaksi bahwa Yesus yang datang itu adalah Raja Sang Maha Mulia. Tetapi dunia tidak mengakui kesaksian itu. Lalu dunia mengatakan berita bahwa Yesus adalah Sang Raja Maha Mulia itu isapan jempol. Isapan jempol adalah dongeng. Dongeng itu tidak benar, hanya penghantar tidur. Dongeng itu cerita purbakala yang benar tidaknya tidak teruji. Itu menurut orang. Lalu pendapat itu disangkal oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Mereka tidak mengatakan berita tentang kedatangan Yesus itu adalah isapan jempol atau dongeng-dongeng palsu. Tetapi Raja yang mulia itu benar menjadi milik Yesus. Dan Yesus sendirilah Raja yang Maha Mulia itu. Nah, ini menjadi pergumulan dalam gereja. Karena banyak orang hingga sekarang yang belum mengakui kemahamuliaan Yesus. Lalu bagaimana kesaksian Petrus kala itu? Apa bukti-bukti atau bagaimana Petrus dan kawan-kawan kala itu menunjukkan bahwa Yesus yang datang itu adalah seorang Raja yang Maha Mulia? Ada beberapa bukti yang disampaikan oleh Petrus dan kawan-kawan bahwa Yesus itu adalah Raja Sang Maha Mulia. Apa itu? Yang pertama, Petrus dan Yakobus adalah saksi kebenaran dan kebesaran Yesus itu. Kalau kita baca ayat yang ke-16, di kalimat terakhir Petrus menulis, tetapi kami itu ialah Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah saksi mata dari kebesarannya. Berarti tidaklah isapan jempol, bukanlah dongeng. Itu benar terjadi. Bahkan dalam ayat 17 Petrus menulis, kami menyaksikannya. Kami itu menyaksikan. Berarti benar-benar terjadi. Kalau seorang saksi itu tidak boleh berkata bohong. Itu sebab di pengadilan ketika kita menjadi saksi, baik itu saksi yang meringankan dan yang memberatkan, itu angkat sumpah. Kalau dia seorang Kristen harus pegang Alkitab dan bersumpah. Saya bersumpah akan memberi kesaksian saya sejujurnya di hadapan hakim. Dan jika berkata tidak jujur atau berbohong, bersedia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu saksi. Jadi kalau Petrus bersaksi, itu berarti mereka bersiap diri menjadi orang yang terhukum jika yang dia beritakan bukanlah kebenaran. Makanya dia berkata, kami adalah saksi. Ayat yang 17, kami melihatnya, menyaksikannya. Itu berarti perkataan ketiga orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah kebenaran. Dan dalam Alkitab dan kitab suci, saksi itu lebih dari dua. Kalau saksi itu satu orang, tidak benar. Saksi itu dua orang, bisa ya, bisa benar. Tapi kalau saksi sudah tiga, itu kebenaran. Dan mereka menyaksikan, mereka itu tiga orang. Petrus sendiri, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus adalah Raja yang Maha Mulia. Apa buktinya Yesus Raja yang Maha Mulia? Ayat 17. Mereka mendengar suara yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata ini bisa terjadi pertama kala Yohanes membaptis Yesus. Dan ketika Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan turunlah malaikat Tuhan dan roh Tuhan seperti merpati. Dan kali kedua suara ini didengar oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus di gunung. Dan ketika itu mereka mendengar suara ini,
di telinga mereka yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 3 orang ini sama-sama mendengar kata ini. Itu berarti Yesus adalah Raja yang maha mulia. Terbukti. Jadi bukan isapan jempol, bukan dongeng, bukan hoax istilah sekarang. Jadi Yesus Raja mulia yang maha mulia itu bukan hoax, tetapi itu benar-benar terjadi karena disaksikan oleh lebih dari 1 orang, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu bukti. Jadi bukan asal-asal. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa Yesus itu adalah Raja yang maha mulia. Yang kedua, berita tentang Yesus adalah Raja yang maha mulia bukan isapan jempol. Jadi bukan isapan jempol. Artinya apa? Benar-benar mereka menjadi saksi. Kalau saksi kunci yang menyaksikan, mendengar, dan itu berarti fakta. Kalau sudah fakta tidak bisa terbantahkan. Ini yang berkenan, ini yang menjadi bukti yang kedua, bahwa itu bukanlah isapan jempol, tetapi itu adalah fakta. Berarti kesaksian Petrus, baik Yohanes dan Yakobus, adalah sebuah kesaksian yang hidup, yang nyata dari penglihatan, yang nyata dari pendengaran, yang nyata dari kebersamaan mereka dengan Yesus. Jadi hidup bersama dengan Kristus, mereka saksikan sendiri bahwa Yesus adalah yang maha mulia. Ini yang kedua. Jadi hati-hati bahwa isapan jempol yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi kala itu kepada kemahamuliaan Yesus disangkal oleh Petrus dan kawan-kawan dengan cara bahwa mereka memberi bukti pendengaran mereka, bukti penglihatan mereka terhadap Yesus sendiri. Jadi kalau ditanya orang nanti kita, apakah Yesus itu Raja yang maha mulia? Kita kan tidak melihat Yesus seperti Petrus dulu. Tidak mendengar kata, inilah anak yang kukasihi. Lalu apa jawaban kita sebagai orang percaya? Kalau kita sekarang mengaku bahwa Yesus adalah Raja yang maha mulia, bagaimana kita membuktikannya? Berarti kita harus sama seperti Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Harus benar-benar melihat, benar-benar mendengar, merasakan. Di mana? Kalau Yohanes mendengar di Sungai Yordan, kalau Petrus dan kawan-kawan mendengar di gunung, kita pastilah mendengar dia dalam kehidupan kita. Bisa kita dengar dalam ibadah seperti ini, bisa kita dengar dalam pergumulan hidup kita, bisa kita dengar tatkala kita membangun mesbah keluarga, membaca renungan hari ini, membaca firman dan membaca sabdanya, atau mendengar renungan-renungan orang di YouTube atau di audio visual. Kalau tidak pernah kita bergaul karib dengan Tuhan, kita tidak bisa menyaksikannya, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mendengar kesaksian itu. Maka kesaksian Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi kesaksian kita sekarang. Jadi apakah Yesus Raja mulia bagi hidup kita? Tergantung bagaimana kebersamaan kita dengan Yesus Kristus. Baik dalam ibadah, baik dalam pembacaan kitab suci, baik dalam pergumulan hidup kita. Apakah kita pernah mengalami Kristus, melihat Kristus, dan mendengar suara? Jadi mendengar suara Tuhan itu penting kita dalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana bukti bahwa Yesus Raja yang maha mulia dalam kesaksian Petrus. Yang ketiga ialah Petrus melihat Yesus sebagai pelita yang bercahaya. Kalau kita baca ayat 19 dikatakan begini, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan Yesus
Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya. Di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi kalau dalam kegelapan ada cahaya yang bersinar menyinari hati kita sampai fajar menyingsing, itu berarti kehadiran Yesus sebagai Raja yang Maha Mulia memberikan kehidupan yang cerah, kehidupan yang cemerlang, tidak dalam hati yang gelap, tidak dalam hati yang kalut, tidak dalam pikiran yang ragu, pikiran yang carut marut. Tetapi ketika Yesus datang di hati kita, di pikiran kita, di dalam tindakan kita, maka tindakan, perkataan, dan semua kehidupan kita akan membawa kebaikan bagi orang lain. Itu artinya seperti cahaya. Dia seperti pelita yang bercahaya. Pelita yang bercahaya itu memberikan kesempatan bagi orang melihat hal-hal yang tidak baik dan yang baik, sehingga dia bisa menyingsingkan ya, atau dia bisa tidak melakukan kejahatan. Karena apa? Ada cahaya. Dia bisa menghindari dosa. Karena apa? Ada cahaya. Tapi kalau kita berjalan dalam gelap, karena gelapnya kita bisa jatuh ke dalam lubang atau menginjak yang tidak bersih atau menabrak. Karena apa? Karena tidak ada cahaya atau pelita. Tetapi ketika ada pelita dalam gelap, maka kita bisa berjalan baik, tidak menabrak atau bisa menghindar dari lubang. Begitulah Yesus. Ketika Yesus menjadi pelita dalam hidup kita, maka kita bisa berlaku yang baik, berkata yang baik, bertindak yang baik. Inilah pelita yang bercahaya. Inilah kesaksian Petrus. Mengapa Yesus itu disebut Raja yang Maha Mulia? Karena Yesus itu bagaikan pelita yang bercahaya. Di tengah kehidupan yang tidak pasti, orang berdosa pasti mati, maka Yesus menggantikan manusia berdosa di kayu salib. Supaya orang yang berdosa itu tidak mati di kayu salib, tetapi orang yang berdosa itu digantikan Yesus di kayu salib, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Itulah cahaya kehidupan yang kita terima saat ini. Ini bukti yang ketiga. Bukti yang keempat, yang terakhir, nubuat para nabi adalah dorongan Roh Kudus. Untuk ayat yang ke-20 mari kita baca 21. Untuk yang keempat ini kita baca ayat yang ke-21. Ayat 21, 3, 2 ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Jadi kesaksian atau bukti yang keempat ialah nubuat para nabi adalah dorongan Roh Kudus. Jadi tidak pernah Petrus, Yakobus, Yohanes bersaksi karena dorongan dirinya. Kesaksian dia terhadap Yesus adalah Raja yang mulia itu didorong oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bersaksi, kita bernubuat dengan kehendak kita, itu bukanlah nubuat, tapi itu you buat, engkau buat sendiri karena kehendakmu. Tetapi kalau kita bernubuat didorong oleh Roh Kudus, maka itu adalah kesaksian yang benar. Jadi Petrus, Yakobus, Yohanes bersaksi itu bukan karena kehendaknya, bukan karena keinginannya, tapi karena keinginan dan kehendak Roh Kudus. Supaya apa? Umat percaya Yesus adalah Raja yang Maha Mulia, bukan isapan jempol, bukan dongeng, tetapi benar. Karena apa? Kesaksian Yakobus, Yohanes, dan Petrus didorong oleh Roh Kudus. Jadi sama seperti kita sekarang, kalau kita hendak bersaksi tentang Kristus, jangan didorong oleh kehendak kita, tapi harus didorong oleh kesaksian Roh Kudus. Kalau kita menyaksikan Yesus dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam pikiran kita,
janganlah karena kehendak kita. Saya melakukan kebaikan supaya dipuji orang lain. Saya melakukan kebaikan supaya dapat prestise dari masyarakat, dari gereja. Maka itu bukan kesaksian yang hidup. Kita menolong atau memberikan berkat yang berada pada kita kepada gereja, supaya gereja menghormati kita, supaya gereja mendengar perkataan kita. Itu bukan didorong Roh Kudus. Maka itu kesaksian yang tidak hidup, yang tidak berkenan. Keempat hal inilah yang membuat Petrus dan Yakobus dan Yohanes menyaksikan, membenarkan kesaksian hidup mereka, menyatakan Yesus itu adalah Raja yang Maha Mulia. Pertanyaan kita yang terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Estomihi ini, sehingga kita pulang kita mengaku Yesus itu Raja yang Maha Mulia. Apa yang mau kita renungkan dan kita bawa pulang dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bawalah pulang, jadilah diri kita, gereja kita sebagai saksi kebenaran tentang Yesus. Yesus adalah Raja Sang Maha Mulia. Kita pulang dari gereja ini menjadikan kita menjadi saksi kebenaran. Jangan sebar hoax di luar sana. Jangan sebar dongeng-dongeng tentang Yesus. Tetapi sebarlah kabar baik yang kita rasakan tentang Yesus. Bagaimana Yesus menolong kita, bagaimana Yesus menyelamatkan kita, bagaimana Yesus memberi kita berkat-Nya, karunia-Nya. Itulah kesaksian kita yang didorong oleh Roh Kudus. Maka kita menjadi saksi kebenaran. Jangan saksikan hidup kita dengan kepalsuan, tapi dengan kebenaran. Itu yang pertama tugas kita. Yang kedua, sebelum saya masuk ke yang kedua, masih dalam poin pertama, jadilah diri kita menjadi saksi kebenaran. Karena sering tanpa kita sadari, kita sering menjadi pemain sandiwara dalam hidup ini. Sebagai ayah, sebagai suami, kita menjadi pemain sandiwara di tengah keluarga, sinetron keluarga. Atau kita menjadi pemain sandiwara di gereja. Jangan-jangan jemaat pemain sandiwara di gereja. Atau yang paling tragis, pendeta pun pemain sandiwara di gereja. Kita bukan saksi kebenaran. Kita adalah saksi-saksi palsu dalam kehidupan ini. Kita menjalankan peran-peran yang salah, atau kita bagian dari dongeng. Gereja menjadi kumpulan orang-orang pendongeng. Karena jemaat suka dengan khotbah-khotbah dongeng. Ilustrasi-ilustrasi yang membuat tertawa. Gambaran-gambaran kehidupan yang picisan. Jemaat suka khotbah yang enak didengar. Jangan menyakitkan hati. Kalau khotbahnya menyakitkan hati, unang mata jauh perdito bah, enak rasa jantan. Alai molo mekkel ruasi tebu bah, jauh kamu sahrina ini. Karena kita adalah suka berita dongeng. Pendeta yang di atas mimbar ini pun akhirnya menyampaikan dongeng-dongeng yang meninak bobokkan jemaat. Jemaat akhirnya hanya minum susu, tidak makan daging dan tidak makan nasi. Jemaat suka yang renungan-renungan, bukan khotbah. Kalau khotbah itu menyakitkan karena teks suci dikeluarkan dari Alkitab, masuk ke konteks kehidupan kita, seperti kita sedang dioperasi supaya dosa itu tanggal dari hidup kita, supaya kita menjadi orang yang suci, saksi kebenaran, dan kita menjadi orang benar dan masuk surga. Tapi kalau kita hanyalah orang-orang pemain sandiwara, sudah sakitnya kanker, bagaimana amang? Oh, enggak apa-apa, enggak sembuhnya itu. Roh Tuhan akan memampukan saya. Sudah kanker, stadium 4, tapi tidak mau berubah. Ya sama saja menunggu kematian. Dosa kejahatannya sudah stadium 4, tapi tidak mau ke gereja, tidak mau perjamuan kudus. Bagaimana mau sembuh dari dosanya? Ini
persoalan kita kan di gereja. Kita hanyalah saksi palsu. Hanya suka dongeng-dongeng palsu. Isapan jempol. Apalagi ini kasus, jangan mungkin di sini tidak terjadi. Kasus soal RPP ya, Permainan Pamicanyong kan, hukum siasat gereja. Kita sudah tahu jemaat kita melanggar RPP. Alai mo tapada gunung RPP mago meruason hige mago pida toy mago sadiri duinina kan. Itu RPP tidak dijalankan, hukum siasat gereja tidak dijalankan. Sehingga gereja menjadi gereja yang sopan, tidak jujur. Gereja yang sopan dan jujur sama seperti dokter yang sopan dan jujur. Kalau kita berjumpa dengan dokter yang sopan, ngabuah amang dokter bapakku, berdoalah sama Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kan sopan kan? Berdoa saja. Kita nggak tahu penyakit apa bapak kita itu, tapi dia bilang mujizat Tuhan akan terjadi. Itu sopan. Takut dia kalau dikatakan nanti bapakmu sudah stadium 4, 3 hari lagi mati lah itu. Takutlah dia menyampaikan itu sehingga dia jadi dokter sopan. Tapi kalau dokter jujur, bagaimana dokter bapakku? Bapakmu itu stadium 4, persiapkan kematiannya. Seminggu ini namanya. Minimal kita berdoa sama bapak kita, Tuhan ampuni dosa bapakku ini selama dia hidup. Kalaupun mati masuk surga kan, sempat mengaku dosa. Kalau dokter sopan mati, pada sempat mengaku dosa. Itu dia men. Itu. Jadi jemaat suka yang sopan. Maka jemaat pun sekarang banyak jemaat yang sopan. Ngai boto salah, Paulus ini menoto. Padahal ciri gereja yang hidup dan benar ialah beritakan firman Tuhan, lakukan siasat gereja dan jalankan perjamuan kudus. Itu gereja yang benar. Jadi kalau gereja tidak mau menjadi gereja yang jujur, maka kita adalah isapan jempol, pemain sandiwara. Rumah tangga kita pun kalau kita menjadi suami pemain sandiwara, bagaimana Pak di kantor? Beres, aman, sukses. HP kantor semberawat, hancur-hancuran. Maka jujurlah, saksi kebenaranlah kita. Jangan saksi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita ialah percayalah kepada kebenaran sejati itu. Jangan percaya kepada isapan jempol, berita-berita hoax. Tapi terimalah bahwa Yesus itu Raja yang maha mulia. Itu bukan ditawar-tawar, itu kebenaran. Siapa Tuhanmu itu? Tuhanku Yesus Raja yang maha mulia, bukan ecek-ecek. Kalau Yesus Raja yang maha mulia, maka Yesuslah sesembahan kita. Jangan ada lagi kekuatan lain. Unang adong beja buta perjago. Unang adong bedikat tokta perjago di pamatang. Karena estomihi tadi dikatakan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Berarti kalau ada di rumah sekarang tempat perlindungan, buang itu. Kalau ada di dompet kita tempat perlindungan, buang itu. Akuilah Yesus tempat perlindunganmu, Raja yang maha mulia. Jangan yang lain. Itu yang kedua yang kita kerjakan dalam minggu estomihi ini. Yang terakhir, jangan kita ragu dan bimbang. Sekali mengikut Yesus, sekali mengaku Yesus, pegang sampai akhirnya. Tio madiho, rasi rasa mati, dungile honok kumatuho, tupal hangun. Kalau hanya pegang di awal, di akhir dilepas, jangan harap masuk surga, jangan harap dapat mahkota kehidupan. Kita hanya tercatat najolo karistedui, alaison nari dangbe. Sekali mengaku Kristus adalah Raja yang maha mulia, nyatakan sampai akhir hayat kita, sampai nafas berakhir dari badan ini. Ini tugas kita. Jadi minggu estomihi ini meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Raja yang maha mulia, dan jangan bimbang lagi. Pastikan kita berjalan bersama Yesus yang maha mulia itu sampai akhirnya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu hari ini memberi kepastian kepada kami bahwa Yesus adalah Raja yang maha mulia. Kesaksian Petrus, Yohanes dan Yakobus menjadi kesaksian kami. Kami melawan isapan jempol, dongeng-dongeng palsu.
bahwa Yesus itu bukan raja yang maha mulia, tetapi kami meyakini dengan kesaksian Petrus, Yakobus dan Yohanes bahwa Yesus itu adalah raja yang maha mulia karena disaksikan oleh lebih dari 2 orang. Disaksikan Yakobus, Petrus dan Yohanes, dan mereka dengar suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Secara fakta historis, Yesus adalah raja yang maha mulia. Itu keyakinan kami sekarang. Karenanya kami mohon kekuatan kepadamu supaya kami kuat menghadapi dan menjadi saksi kebenaran dan beriman yang kokoh, dan kami tetap menjadi saksi kebenaran sejati. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.